Satu JP. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin sedikit banyak di sini banyak suara yang masuk karena di rumah lagi ramai. Ya kakak-kakak. Nggak apa-apa Kak, malah cepat selesai. Itu juga gitu, malah kalau bisa hari ini nggak usah ada gitu. Oke, kita akan membahas terkait RTL, rencana tindak lanjut tentang program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nih, sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai Zoom kita pada hari ini, kita akan menenangkan hati dan pikiran, arahkan semuanya perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama kita lewatkan. Nah, mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya, di tujuan dari sesi kita kali ini itu hanya dua. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Di modul 3 kemarin kita sudah bahas terkait program dari KBS. Ya. Terus yang kedua memahami penugasan tentang rencana tindak lanjut. Agenda kita di sesi kali ini itu ada yang pertama adalah pendahuluan tentang kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar. Ada 5 menit. Kemudian kita refleksi awal terkait kemarin tentang KBS. Yang ketiga adalah penyampaian RTL tentang pengantar tugas, tugas RTL-nya bagaimana, penilaian dan lini masa itu 20 menit. Kemudian diskusi tanya jawab itu 7 menit, penutup 3 menit. Masuk ke pendahuluan yang pertama. Sebelum memulai, saya disuruh bertanya kesiapan belajar kakak-kakak hari ini ada di level berapa? Saya bertanya sambil mengabsen Kak Sukandar. Iya, siap. Kemana? Kira-kira kesiapan belajar Kak Sukandar untuk malam hari ini ada di level berapa, Kak? Level berapa ya? Dari 1 sampai 10. Ya kalau artinya siapnya siap, walaupun kondisi masih konsumsi obat sih. Kemarin kayaknya asam lambungnya agak kambuh. Ya sekitar antara 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8, 7,5 berarti ya Pak ya? Iya. Ya, karena kondisinya kurang fit tetap memaksakan untuk ikut Zoom. Kasih aplaus untuk Pak Sukandar. Oke, untuk Kak Edo. Kak Edo. Siap, Kak, siap. Ada di level berapa hari ini Kak kesiapan belajarnya? Karena sepertinya tadi lelah ya di lapangan. Lelah ini, Kak. Dari jam 7 saya dikurung di SMP Muhammadiyah 1. Saya di level 7 juga deh. Di level 7. Tidak ada di level 9 atau 10 ini. Kak Mista. Gimana ya? Halo Kak Mista, sudah bisa bergabung? Ya Kak. Kak Mista nih. Ada di level berapa Kak persiapan belajar untuk malam hari ini? Kayaknya saya di level 6 kayaknya Kak. Masalahnya
Digangguin bocah, Kak. Harus melipir-melipir. Sambil melipir-melipir. Oh, yang sudah siap. Kak Filcaf ada di level berapa, Kak? Di level 5 kak. Lagi rame banget. Saya lagi di luar ini kak. Katanya nggak bisa on cam, malu kalau on cam. Oke, siap. Ya kak. Kak Adi? Adakah? Atau Kak Oh iya Maman? Kak, iya Kak, Oh, iya. iya Kak. Gimana Kak? Kak Adi ada di level berapa, Kak Adi? Waduh, 6 ini kayaknya Kak. Kenapa ada di 6? Kondisinya kurang sehat? Iya nih Kak, sakit semua badan. Cur. Lagi banyak kegiatan memang. Iya ini Oke. Kak. Ada gangguan pula lagi nih mengirim video nih. Oh, video untuk UKIN? Iya Kak, ini dari tadi siang ngirim nggak bisa blast ini. Apa gangguan sistemnya sampai sekarang belum bisa dibuka. Dipantes tadi teman ada yang bilang juga nggak bisa ngirim video. Nggak bisa ini Kak. Duh, mumet. Nah besok terakhir nih. Oke, Kak Maman. Halo, Iya, ada di level berapa, Kak? level berapa ya? Satu aja lah biar nggak ditanyain. Justru malah yang di level 1 ditanyain. Kenapa ada gitu di level ya? 1? Oh, berarti kalau level 10 nggak ditanyain. Ikut aja lah. Insya Allah siap. Siap, oke. Kita lanjut. Ya, Kita lanjut aja ya, Kak, karena cuma 1 jam. Slide-nya terlalu lumayan banyak. Di tujuan pembelajaran kita, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut terkait RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kemudian kita akan refleksi awal. Mengingatkan kembali tentang pembelajaran berbasis proyek. Ya, menurut Pak Sukandar, penilaian pembelajaran berbasis proyek itu yang seperti apa? Menurut Pak Sukandar ya, menurut Pak Sukandar. Menurut saya itu kalau pembelajaran yang berbasis proyek itu apa ya? Artinya kita akan menyampaikan yang dunia maya dengan dunia nyata. Artinya kita akan menyesuaikan materi teori yang kita sampaikan akan kita sesuaikan dengan yang apa yang akan kita praktekkan. Oke. Siapa lagi yang akan tanyakan? Kak Maman deh, Kak Maman, tentang pembelajaran berbasis proyek, Kak. oke, siap. Dari bahasa pembelajaran berbasis proyek sudah jelas itu hasilnya adalah proyek atau produk. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Itu sudah pasti. Karena siswa yang menggerakkan seluruhnya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ataupun pendamping. Terus yang kedua biasanya itu dia harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang saya pahami seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih. Intinya pembelajaran berbasis proyek itu tadi adalah menghasilkan sebuah karya. Peserta didik itu dapat menghasilkan sebuah karya. Karyanya bebas, boleh apa aja, yang jelas menghasilkan sebuah karya atau proyek. Iya, Kak. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira ketika kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek,
kita melakukan kolaborasi nih dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Saya mau dengar juga pendapatnya dari Kak Mistin yang baru bergabung. Siap, Kak. Terima kasih. Kalau menurut saya, yang pastinya perlu kita kolaborasi dengan teman sejawat. Karena di sekolah itu, kegiatan apapun kalau kita tidak didukung atau kita tidak bekerja sama dengan teman sejawat, itu mungkin akan capek sendiri ya. Itu kalau ini berbasis proyek ini, jelas kita perlu juga dengan teman sejawat, walaupun itu mata pelajaran yang berbeda, maksudnya dengan guru kelas atau seperti apa. Nah, dengan mungkin selain dengan teman sejawat, kita juga perlu kolaborasi dengan kantin atau gimana begitu, warga kantin. Jadi intinya kita perlu kolaborasi bersama dengan teman sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Intinya berarti tadi dari jawaban Kak Mistin, kita memang seharusnya bisa bekerja sama dengan teman sejawat gitu ya Kak ya? Iya. Karena kemungkinan dengan kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat itu mungkin hasil atau karya yang dimau lebih bisa lebih bagus mungkin ya, atau lebih bisa bermanfaat juga gitu ya. Nih, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Dari pertanyaan yang ini, saya mau dengar dari Kak kemarin yang Kak Edo aja, Kak Edo. Siapa? Siap. Ini maksudnya yang mana nih, Kak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama dulu deh. Yang pertama itu bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini terkait proyek tadi, Kak ya? Iya. Kalau di sekolah itu ngerjain P5 itu saya berkolaborasi dengan guru-guru, misalnya membuat suatu proyek tentang guru kelas ya Kak ya, bersama guru kelas itu membuat kerajinan hasil karya anak-anak tentang apa sih yang dari bambu anyaman itu ya Kak ya. Itu dibuat jadi wadah untuk sendok, terus wadah untuk tisu. Nah, bagaimana ya itu saya membantu mereka lah Kak, berkolaborasi itu tadi, yang nganyamnya, yang cari bambunya gitu Kak, keliling-keliling. Kayak gitu sih Kak. Untuk berarti tujuannya untuk peserta didik agar ngerti prosesnya. Gini loh cara ngebuat anyaman, kita cuman memfasilitasi barang-barang yang ada, tapi harus ikut juga dia melihat anak-anak itu ngambil bambunya di mana, motongin bambunya seperti apa gitu Kak. Jadi berarti kita yang ajarin. Anak-anak berarti diajarin benar-benar dari awal ya Kak, dari mulai motong bambu berarti seperti itu. Iya, itu kepala sekolah mintanya seperti itu sih Kak. Jadi jangan maunya langsung jadi, anak-anaknya juga ikut berproses dalam pembuatan karya anyaman dari bambu itu. Oke. Untuk yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Menurut Kak yang baru bergabung Kak, menurut Kak Mifta. Iya Kak. Ya Kak Mifta, untuk yang apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik?
Menurut saya sih komunitas belajar di sekolah tuh sudah sangat berdampak ya Kak, karena dengan adanya komunitas belajar kayak ada permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran itu bisa kita selesaikan bersama. Terus dengan komunitas belajar jadi kita bisa sharing, saling sharing apapun itu, materi, cara pembelajaran atau yang lainnya sehingga saling membantu antara satu sama lain guru bahkan walaupun beda beda apa bahasanya ya, beda mapel ya. Kayak antara guru kelas sama guru mapel aja walaupun mungkin beda pembahasan, tapi terkadang kita dengan komunitas belajar tuh bisa bekerja sama. Oh, kalau kita ada misalkan siswa atau di kelas, ini di kelas ini kayaknya perlu apa gitu. Nah, dan dengan komunitas belajar itu kita bisa saling sharing di situ juga, sama-sama mengkondisikan kelas bersama walaupun kalaupun kita guru mapel juga bisa ikut andil dalam ikut membantu guru kelas untuk mengondisikan kelas, untuk misalkan ada apapun itu gitu. Karena kalau untuk P5 sendiri saya juga di sekolah itu ikut mendampingi, bahasanya mendampingi wali kelas. Mereka punya proyek apa, ya saya ikut andil, membantu sebisa yang saya bisa dan sesuai arahan yang mereka arahkan gitu sih Kak. Jadi menurut saya komunitas belajar ini sangat berdampak sih pada pembelajaran peserta didik. Intinya memang sudah ada, maksudnya sudah memang berdampak sekali kepada peserta didik gitu ya Kak ya. Iya Kak. Oke, kita ke slide yang selanjutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL terkait suara siswa, pilihan siswa, dan apa yang sudah ditemukan oleh siswa. Apakah itu sudah dilibatkan dalam penerapan PJBL yang di sekolah kakak-kakak itu sudah terapkan? Gitu, saya izin bertanya dengan Kak Adi. Kak Adi, apakah bisa Iya Kak, bergabung? bisa Kak, ini mental-mental terus ini Kak dari tadi Kak. Mungkin ya. Mumet ini. Mental-mental dari tadi, nggak apa slide-nya nggak gerak sama sekali, makanya saya keluar masuk. Ini gimana ini Kak? Ini terkait bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL yang memang sudah ada di sekolah. Kira-kira itu sudah dilibatkan belum tentang suara mereka, pilihan mereka, dan penemuan-penemuan mereka? Ownership atau penemuan. Oke Kak, terkait dengan PJBL, kalau untuk di mapel saya sendiri Kak ya, itu di mapel saya sendiri kalau untuk PJBL itu pernah saya lakukan di semester 2 tahun ajaran yang lalu itu terkait dengan pembuatan video Kak. Jadi mereka itu membuat video pembelajaran terkait dengan materi yang mereka sukai dan mereka kuasai. Jadi kemarin itu di kelas 5 saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi mereka mempraktekkan, mereka yang pilih materi karena mereka materi yang mereka kuasai itu yang paling mereka suka itu apa? Semuanya mereka suka dengan permainan sepak bola, terkait mereka ingin menjelaskan terkait dengan passing. Jadi mereka membuat video, ada yang bertugas sebagai tag videonya, ada yang mereka memiliki keahlian terkait dengan pembuatan video, udah itu ada yang mempraktekkan. Jadi mereka di situ memilih, mereka yang mempresentasikan, mereka yang mengedit, dan mereka upload di YouTube, dan mereka memberikan link YouTube-nya ke saya selaku guru PJOK. Itu sudah saya terapkan kemarin di semester 2 di kelas 5. Jadi itu kurang lebih pembelajaran untuk terkait dengan PJBL itu kurang lebih 3 minggu sampai dengan 4 minggu Kak. Tapi itu proyek tersebut hanya saya terangkan di awal, setelah itu untuk mereka komunikasi dengan saya, ini gimana terkait dengan video, itu berjalan di luar dari jam pelajaran yang
saya lakukan di kelas mereka. Seperti itu sih Kak. Kalau untuk di Mapel saya. Oke. Berarti tentang voice, choice, dan ownership-nya itu sudah masuk ke dalam situ atau belum Kak menurut Kakak? Apakah tugas itu memang keinginan mereka untuk membuat video? Ada salah satu dari mereka yang bersuara tentang itu? Ada Atau sih Kak. Saya kemarin itu sebelum membuat video pembelajaran itu, saya tanya dulu mereka terkait dengan seberapa mereka sering dalam penggunaan handphone. Terus mereka saya tanya lagi terkait dengan keahlian mereka dalam penggunaan handphone. Terus mereka saya tanya lagi tentang YouTube. Ternyata mereka ada beberapa anak yang memang sudah memiliki link YouTube sendiri, dan saya tawarkan gimana kalau seandainya kalian buat video-video itu. Saya kemarin juga, kalau yang barusan kemarin itu terkait dengan P5. Kalau P5 kemarin terkait dengan mall kalau di fase yang saya buat kemarin. Kalau mereka bersuara sendiri sih belum sih Kak, cuman saya lebih ke memancing mereka terkait dengan kemampuan yang mereka punya gitu, terkait dengan terutama dengan IT sih Kak. Oke. Berarti ya termasuknya mereka sudah malah sudah bisa ya, karena ada yang punya YouTube juga. Ada 2 orang atau 3 orang gitu. Saya tanya, ternyata dia udah punya link YouTube. Saya juga kaget terus terang. Kalau dia anak yang untuk di sekitaran Metro Pusat, Metro Timur, mungkin kalau menurut saya agak wajar deh kalau dia punya gitu loh, paham dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk Metro Selatan kayak di ujung ya, itu saya agak kaget pertama itu. Kok punya link YouTube, pikir saya. Berarti kan dia memang suka dengan hal itu. Makanya saya tawarkan, ternyata mereka meresponnya ada yang sedikit menolak, ada yang oke Pak, ada yang antusias. Oke, terima kasih Kak Adi. Ya Kak. Selanjutnya nih, tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, untuk tujuannya kita adalah perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Sedangkan untuk pembelajaran yang berkelanjutan, kita keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ya kakak-kakak, jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tidak bisa kita gunakan untuk perubahan diri kita sendiri dan dalam kelas kita. Bisa juga sebagai menggerakkan rekan sejawat untuk berpusat kepada peserta didik. Sudah di materi yang ketiga, materi yang terakhir nih, penyampaian RTL, ya, pengantar tugas atau start tugasnya, yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka panjang, menengah maupun jangka panjang. Ya, dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Ya, jelas di sini disuruh untuk membuat RTL, ya, yang melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nih, pengantar tugasnya, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu
satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas, tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, yang C. Keterlibatan komunitas, dan yang D. Rencana evaluasi program. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, tentang bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tapi membuat program baru yang memang belum ada di sekolah. Gitu ya kakak-kakak. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama itu PPT, bahan tayangnya. Yang kedua adalah notulen atau catatan diskusi KBS. Jadi nanti kalau seumpamanya ada tanya jawab dan segala macamnya itu bisa dicatat untuk sebagai catatan atau ada notulennya atau ada berita acaranya seperti itu. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kakak-kakak? Terkait tugas ini. Tanya Kak. Iya Kak. Di poin 1 itu yang keseluruhan aspek itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Otomatis ini baru Kak ya? Iya. Nah, kalau dari banyak teman yang kemarin itu kan salah satunya adalah senam Jumat pagi itu. Berarti kan itu sudah berjalan. Berarti itu udah nggak bisa. Gitu atau gimana? Atau itu nggak boleh. Hah? Ternyata seharusnya tidak boleh. Sebentar ya Kak, apa ini laptopnya low? Sebentar saya. Nah, yang jadi pertanyaan, ataukah kita pura-pura itu belum berjalan? Maksud saya. Sambil saya, kalau ini sambil saya pikirkan sebaiknya gimana. Kan, pusing juga kan, sama. Aku juga. Ya. Maaf, Nay. Oke, terkait pertanyaannya Kak Maman tadi, mungkin kalau menurut saya untuk program yang senam bersama lebih baik ditiadakan dulu aja yang senam bersama. Nah, sedangkan untuk program yang lainnya seperti makan bersama, ya itu kan tadi kemarin Kak Sukandar itu ada makan bersama, ada jalan-jalan kalau tidak salah apa ya programnya namanya kemarin jalan-jalan. Nah di situ yang bisa dimunculkan. Kalau senam bersama kan otomatis biasanya kalau di SD itu sudah positif senam bersama di hari Jumat. Oke. Cuman kan di tempat saya tidak ada itu. Kan saya bisa nyontek dari teman-teman yang guru SD di Bogor. Kalau tempat saya kan memang dari awal belum ada tuh senam memang bersama. Belum ada. Berarti ya, kan untuk saya boleh harusnya. Masukkan Dar, tolong kiri. Oke. Terima kasih Kak, udah cukup. Saya paham maksudnya.
Ya, silakan Kak Mistin. Terima kasih. Mungkin ini apa sekedar ini ya, mungkin kalau bisa dipakai gitu ya. Ini aja kalau enggak Jumatnya itu diganti Jumat Di hari permainan lain. tradisional gitu. Itu kan Iya, belum ada bisa. tuh. Nah, bisa waktu itu di minggu pertama atau minggu kedua Jumat tradisional atau Jumat permainan tradisional kayak apa gobak slodor apa terus yang apa kalau kita masih kecil dulu aku ini kayak obak sekong gitu loh tapi sekong bola gitu bisa itu Kak dimasukin ke itu aja senam kalau senam nggak bisa itu yang tradisional kayak main congklak gitu kalau SD tapi nggak tahu kalau SMA masih mau apa enggak engkleng tahu engkleng nggak Tahu. nah itu Dam-daman. nah itu dam-daman bisa monopoli nah kayak gitu Ya, itu jadi bisa maksudnya tradisional bisa dipakai itu bisa dimunculkan, dibuat jadi sebuah program nih di minggu keberapa gitu. Itu Iya. boleh. Oke. Gitu Pak Makasih. Sukandar nanti punya Pak Sukandar nih yang udah selesai nih. Saya kalau yang ini lupa untuk kalau program baru yang belum ada di sekolah saya jujur saya lupa maksudnya yang tentang senam itu yang boleh atau tidak. Tapi maksudnya kalau di sini diminta ternyata yang belum berjalan. Nah, sedangkan punya Pak Sukandar kan memang sudah berjalan untuk senam ya Pak. Pak Sukandar. Siap. Untuk apa? Untuk senam. Jadi minta tolong untuk yang senamnya itu mungkin lebih jadi jangan senam kali ya. Di minggu keberapa ada tari tradisional gitu atau senam dan tari kreasi gitu. Boleh programnya diganti. Jadi jangan senam bersama. Iya. Itu kayaknya punya saya kemarin slide-nya ada 14 atau berapa. Kalau maksimal itu 9 sampai 10 kayaknya kalau dibuang satu masih aman. Iya. Sebenarnya kalau slide yang Bapak kirim itu untuk tugas yang di 3.1C2 kalau nggak salah ya. Itu nggak masalah, Pak. Tapi ketika bahan penayangannya, maksudnya bahan penayang itu bahan tayang yang kan kita presentasikan ke kepala sekolah. Itu harus 9 slide saja. Itu harus 9 slide. Jadi bisa dikurangin ya tidak penting dibuat. Gitu. Atau mau buat yang baru karena akan ditampilkan oleh kepala sekolah itu juga boleh. Tentang kalau kemarin kan punya Bapak itu kelas berapa yang melakukan itu belum ada. Terus itu seluruhnya. Iya, seluruh. Kelas 1 sampai Kapan waktunya kan di situ belum tertera tuh Pak. Nanti takutnya ketika kepala sekolah, maksudnya ketika teman-teman rekan sejawat bertanya, itu bisa menjelaskan gitu. Itu kalau kelas berapa aja saya buat kelas 1 sampai kelas 6. Terus kemudian waktunya itu saya buat setiap hari Jumat. Oke, pokoknya intinya nanti ketika ditanyakan teman-teman bertanya, itu bisa menjawab. Itu aja sih Pak. Iya. Maksudnya kan tadi kalau suruh merubah yang baru lagi kayaknya repot apa kalau itu kan dibuang saya kurangi aja ya kalau tempat saya memang sudah berjalan cuma kan namanya mungkin Pak dirubah biar agak sedikit atau ditambah-tambahin Pak senam tari kreasi gitu kan jadi tidak hanya tidak hanya senam saja tapi ada tari kreasinya di situ. Tari kreasi atau tari tradisional boleh. Gitu ya Pak ya. Oke, siap. Oke, ini teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya terkait ini tugas yang pertama? Tugas yang pertama. Pengantar tugas yang pertama. Tidak itu ada. Batas waktunya sampai kapan tuh ya? Itu kita seminggu Pak. Ini kan kita habis ini kita tidak Zoom selama sampai di tanggal berapa ya? Kalau tidak salah sampai di tanggal 18 gitu. Jadi seminggu untuk seminggu waktunya itu seminggu untuk pembuatan video. Oh, yang presentasi sama kepala sekolah itu ya?
Iya, cukup Pak, waktunya cukup. Sambil Ya, ngungkapin tugas-tugas yang lain. Sebenarnya kalau Mikirin. dikerjain kayaknya sehari selesai sih. Nggak sampai Iya. sehari, kan cuma 10 menit. Iya. Mikirin tugasnya ini loh, apa yang mau diangkat ini loh yang pusing loh. Ya nanti kalau nggak bisa ngangkat tak bantuin ngangkatnya. Masuk akal. Iya. Kak Ya wes, Fasil, mau tanya sih Kak. Pak Kadar kirim kuis yang Jumat senam bersama. Tempat saya nggak ada ini. SMA aja nggak main dulu lah. SMA itu nggak mau anak-anak. Oke, sudah Kak, kita lanjut. Masih banyak di slide-nya, sudah di 36 menit soalnya. Ya. Nih, terkait rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakan langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu menurut Sukaratnakar. Itu ya. Mode penugasannya itu penugasan mandiri, sedangkan RTL-nya itu berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nih. Bahan tayang, ini terkait bahan tayang tadi yang sempat disinggung Pak Sukandar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu bahan tayangnya rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Hanya 9 slide. Itu berisi tentang judul program atau kegiatan, tentang latar belakangnya, tentang tujuan programnya, tentang capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Keterangannya kembali saya bacakan. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian setelah menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi jika memang sama kepala sekolahnya, oke, kita laksanakan, ya berarti nanti ada keberlanjutannya. Seperti itu. Masuk di yang C, tentang penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada beberapa elemen yang memang itu harus ada. Ya, terkait yang pertama tadi ada judul program kegiatan. Ya, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Apa aja yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran berbasis proyek itu masuk ke dalam keterampilan geraknya atau kebugaran jasmaninya atau ke SEM-nya. Itu bisa nanti diuraikan. Terus yang kedua, tentang latar belakangnya. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan tentang suaranya anak-anak, pilihannya, dan kepemilikan yang akan dipromosikan dan didorongkan dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset
kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya tentang pemetaan aset. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasinya tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau orang tua, data pencapaian murid, dan pemetaan aset. Selanjutnya ada tujuan programnya. Jadi tujuan programnya itu harus jelas untuk apa dilakukan program tersebut. Apakah untuk memfasilitasi anak-anak yang berpusat pada peserta didik, sehingga bisa melibatkan komunitas belajar di sekolah gitu. Yang keempat tentang capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Ya, jadi di situ ada langkah-langkahnya, ada hasil yang ingin diharapkan dari setiap tujuan-tujuan yang memang sudah direncanakan tujuannya. Seperti itu. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul yang sebelumnya. Contoh struktur dan reka sejawat KBS-nya. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana cara gerak itu dilakukan, bagaimana modul pendidikan geraknya, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Sedangkan di sini ada Bu Yuni sebagai guru mapel IPA berdiskusi bersama juga mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dalam rubrik penilaian dan segala macamnya. Jadi di sini ini untuk diminta untuk melibatkan guru-guru yang lain yang akan dimasukkan ke dalam program yang kita buat. Di situ ada di sini bisa dilihat itu di mereka itu ada tugasnya masing-masing, artinya seperti itu. Ini di sini ada Pak Joni sebagai guru PJOK, Bu Yuni sebagai guru mapel, nanti keterkaitannya Bu Indra sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa dikait-kaitkan dengan tugas mereka masing-masing gitu. Kalau Bu Indra itu tadi kan bisa sebagai galeri walk, terus PPT atau video pendek, dan penyampaian rubrik penilaian itu bisa dari guru bahasa Indonesia. Itu. Sedangkan untuk yang kelima, di komponen yang kelima ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Fokus pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Asset based thinking. Jadi kita tidak membuat program itu berdasarkan kekurangannya, tapi berdasarkan memang aset yang ada di sekolah. Gitu. Masuk slide yang berikutnya, di yang ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Fokus pada ini di sini dijelaskan fokus pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Ini hampir sama dengan yang nih, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Hampir sama. Intinya tentang asset based thinking. Tentang yang ada di sekolah. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Dijelaskan di sini rencana evaluasi itu dari siapa,
akan mengumpulkan informasi dari siapa, kakak-kakak akan mengumpulkan informasi-informasi. Murid yang akan mengikuti programnya, stafnya, anggota kombelnya, anggota kombel dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Bisa pakai survei dan segala macamnya, itu bisa juga digunakan sebagai evaluasi. Sedangkan setelah evaluasi, kita di sini dimasukkan ke kemungkinan tantangan. Jadi di sini kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 tentang menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Nih, aspek penilaian rencana tindak lanjut kakak-kakak nanti. Di sini ada tentang tujuan programnya, ya. Tujuan programnya itu harus mengarah ke peserta didik atau berpusat kepada peserta didik. Menumbuhkan suara peserta didik, terus dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar programnya. Jadi kalau kita sudah ada satu tujuan, berarti ada indikator-indikator yang memang harus terpenuhi agar program itu dapat berjalan. Jadi di situ nanti bisa dimasukkan gitu. Bisa dimasukkan atau bisa dibuatkan indikator-indikatornya. Yang kedua, yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ya. Di situ ada deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dan pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C itu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Tadi sudah disinggung-singgung tentang kita harus melibatkan guru-guru lain. Jadi dalam program kita tidak hanya sendirian, karena kan memang harus komunitas belajar sekolah gitu. Kemudian harus yang D itu ada rencana evaluasi program. Ya. Terkait tadi evaluasi tadi bisa berupa survei, bisa berupa wawancara atau dialog dengan teman rekan sejawat. Lanjut, ini adalah lini masa perencanaan tindak lanjut atau RTL. Penyusunan rencana tindak lanjut setelah selesai sesi pengantar RTL. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, notulen, dan segala macamnya yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentangnya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi dimulai dari hari ini, itu kakak-kakak sudah bisa membuat programnya, kemudian dipresentasikan dengan kepala sekolah. Nanti setelah itu diunggah. Setelah unggah penilaian RTL, setelah itu ada umpan balik RTL. Jadi nanti setelah diunggah akan ada umpan balik dari fasilitator. Itu ya kakak-kakak. Lanjut, kita akan diskusi dan tanya jawab. Dari apa yang sudah dijelaskan, bingung atau bagaimana, Kak? Kalau dilihat dari apa yang sudah dijelaskan, itu banyak banget apa yang harus dilakuin gini-gini. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya malah tambah nggak jelas. Kalau dijelasin sebenarnya, kalau dari apa yang ada di PPT ya Kak, apa yang ada di remote-nya ini malah bingung. Jujur kemarin saya juga malah bingung. Akhirnya saya buatnya ya pokoknya apa yang ditugasin di LMS, di situ kan ada poin-poinnya tuh, kalau nggak salah ada 12 apa berapa ya terkait tugas dari RTL itu. Nah ya itu aja, pertanyaan itu yang saya jawab di PPT yang akan saya kasihkan ke saat presentasi. Gitu. Kalau ngelihat dari sininya sih bingung, jujur bingung.
Ini saya sudah pernah memberikan contohnya belum ya? Belum. Belum. Apa ya? Sebentar, saya carikan. Oh ya Kak, Ya Kak, sambil tanya jawab. oke, saya ada pertanyaan 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, di sekolah kan lagi ada event nih. Ya, kira-kira itu bisa nggak dimasukin tuh? Soalnya kan itu kalau dilihat dari yang kriteria penilaian itu kan di situ harus kebugaran atau apa gitu kan, ada Ya, geraknya, kebugaran, terus ada pendidikan semnya, kita, kalau nggak SEM gitu. Ya, SEM. Nah, semuanya SEM-nya antara ini 3 kan, itu. nah ini kan lagi ada event nih, kan termasuk itu SEM. Kira-kira bisa nggak itu? Oh, bisa Kak. Nanti jadinya Tapi ini dibuat program tahunan gitu ya Kak? ya, tapi ini kan yang bekerja ini kan hanya OSIS, tidak keseluruhan siswa. Itu gimana? Tapi kan setidaknya panitia tidak melibatkan yang lain juga Kak. Maksudnya? Maksudnya untuk panitia-panitia kayak perlengkapan, segala macamnya. Itu apa hanya memang orang anggota OSIS saja? Itu semua dari OSIS. Oh iya, berarti Semua. sebagai supporter Kak. Hah? Sebagai supporter bisa. Kan Kitanya? Kan kalau kita kan hanya pendamping atau fasilitator gitu aja kan, nggak masalah kan. Jadi yang bekerja itu semua anak, kecuali kemarin waktu TM kan anak kayaknya kurang menguasai nih juknisnya, makanya saya yang maju jadi menjelaskan juknisnya. Sisa dari itu semuanya adalah anak-anak kalau event-event begini. Gurunya tuh malah nggak ada yang bantu sebenarnya. Sebenarnya malah anak-anak ya. Anak semua. Kalau menurut saya untuk yang pertandingan ini, yang pertandingan ya Kak, itu pertandingan kan, itu bisa dibuat program apa ya, kegiatan tahunan. Ya SEM, masuknya ke SEM dia, kegiatan tahunan yang memang dibentuk untuk meningkatkan apa ya? Pokoknya tujuannya untuk mereka itu lebih bisa berkarya gitu. Oh iya, bisa. Apa dilibatkan seluruhnya terlibat, bisa. Nah, seluruhnya terlibat walaupun yang lainnya itu masuk hanya sebagai supporter saja. Iya, betul, supporter atau minimal ada tugas buat video dokumentasi lah, ini itulah. Iya. Oke. Terus yang kemarin itu tadi ganti dari senam nih udah ganti nih ke SEM. Loh, kan katanya jangan senam. Pak Sukandar nggak ngirim ini filenya, ditunggu-tunggu. Biar tak ATM. Amati, turi, modifikasi. Yang kemarin tugas yang di LMS itu kan saya mengerjakan tentang project yang P5 yang saya lakukan kemarin tuh. Ada kan itu. Nah, kira-kira pakai itu juga bisa atau enggak? Itu sudah berjalan, tapi kan masih semester ini. Yang mana itu Kak? Saya lupa. Saya udah, ya belum dicek sih kayaknya. Tugas yang baru ini, yang di poin modul 3 ya kalau nggak salah. Itu kan ada yang katanya suruh tujuannya apa, terus programnya apa, penyelenggarannya kapan gitu. Ada itu. Sebentar. Saya belum lihat. Oh gitu. Iya. Yang barusan ini ya, tugas yang 3.1 nih. Yang ada gambaran besar apa-apa gitu. Ada gambaran alur apa gitu kalau nggak salah. Alur, lupa saya juga. Saya lagi nggak baca. Lagi nggak buka laptop sini. Sebentar. Mana ya? Nah, di poin 3.1C2 itu kan buatlah rancangan pembelajaran berbasis proyek yang terkait dengan KBS. Unggahlah rancangan tersebut, di mana di dalam situ ada tabelnya itu yang menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek.
Terus ada lagi tabelnya itu, lanjutkan dengan mengisi tabel gambaran besar. 31C pokoknya. 3.1.C. C2. Oh, kuatkan pemahaman. Ini Kak, Anda sudah ngirim? Sudah. Oh, iya sebentar. Agar tadi pagi. Ya ini Kak, seharusnya memang ini yang diminta gitu loh. Itu kan Iya, itu kan saya membuatnya yang program P5 kemarin yang saya sudah lakukan. Sedangkan yang sekarang ini kan suruh buat yang baru yang belum diterapkan. Yang seminggu ini tadi katanya. Kalau untuk yang P5 ini itu C1 C2. Oh, sebentar. Kuatkan pemahaman, merancang pembelajaran. Oh, di sini udah ada Kak Filcof juga yang ngirim. Beliau luar biasa memang. Kak Filcof sama Kak Reza. Sebentar saya lihat. Saya udah ngirim ya kayaknya. Udah. Saya nggak disebut. Ya. Tapi punyanya Kak Filcof yang kemarin dia presentasiin itu punya Kak Filcof. Saya kan baru buat tadi pagi. Iya, belum saya lihat. Sebentar saya lihat dulu. Yang salah punya Kak Reza ini malahan. Punya saya juga salah kayaknya. Orang saya yang penting kerjain lah kataku, biar checklist aja. Sebentar. Ini masih saya lihat. Tentang tujuan produk, langkah-langkah, penilaian, profil produk, tabel gambar besar, dimensi, kearifan lokal, permainan tradisional. Ini ya. 4 pertemuan. Bisa Kak pembelajaran proyek P5? Tapi kan itu sudah dilakukan Kak. Ya anggap aja belum. Oh gitu, masuk. Seperti aku nggak gawin lagi ya, tinggal dokumentasi doang. Gini Kak, sebenarnya tidak melulu harus yang baru, intinya gitu. Gitu. Kalaupun baru itu kita bisa menciptakan, memang lebih baik. Tapi kalaupun kita belum sampai pemikirannya ke program yang akan kita buat, ya pakai aja yang sudah ada, tapi dianggap yang belum umum. Baru. Belum umum yang ada di sekolah-sekolah yang lain gitu. Ya ini tugas saya yang kemarin sih, yang project itu. Jadi memang ini yang tak lakukan gitu. Cuman mungkin bedanya di sini kan ada tabel-tabelnya, jadi saya menyesuaikan aja tuh. Kayak ada tabel menggambarkan karakteristik, tabel gambaran besar. Mungkin ini saya nggak nyontok sama sekali nih, soalnya nggak nyontek dari YouTube dan lain-lain. Biasanya dari YouTube. Wis intinya ngarang lah wis menuai. Nggak apa-apa Kak, itu terkait P5 soalnya. Itu bisa juga dimasukkan ke dalam program. Oke, gitu. siap. Teman-teman yang lain aman ya terkait programnya. Maksudnya gini, buatlah namanya dengan nama yang baru. Walaupun hampir programnya itu sama. Seperti itu. Dibuatlah sedikit-sedikit berubah. Gitu. Intinya seperti itu sih, Kak. Adakah yang ditanyakan lagi terkait RTL yang akan dibuat? Nanti nanya Bang Maman aja lah, kayaknya mengerti banget. Bukan mengerti, karena sudah pernah, dan itu pun kan pasti dikasih panduan saya sama guru-guru yang lain itu. Oh gini loh Pak, gitu. Siap. Ya nanti tak kirim labelnya lah. Itu tapi kayaknya juga sudah saya kirim. Iya itu udah ada, itu punya Kak Meta. 31C2. Cuman ya punya saya nggak jamin bener ya, soalnya bagian atasnya doang.
Belum saya lihat secara keseluruhan. Kalaupun tidak benar ya udahlah ya. Yang Ya, penting perjelas mengerjakan. checklist ya Kak ya. Jadi minta tolong teman-teman yang lain yang belum itu, karena kita sudah masuk ke 2 Zoom terakhir ya, kita masuk di 2 Zoom terakhir, jadi masih ada 2 Zoom terakhir. Jadi minta tolong untuk tugas-tugasnya saya minta pertengahan ini agar cepat diselesaikan, kan sudah dikasih maksudnya sudah dikasih yang gambaran-gambarannya, jadi bisa di ATM gitu ya. Jangan di ATP. Nanti saya nilainya bingung. Soalnya beberapa ada yang ATP sama persis gitu, cuman beda nama. Ya, siapa ya? Siapa ya? Bukannya malah gampang itu Kak, nilainya sama gitu aja. Kan enak, nggak perlu ngoreksi lagi. Takutnya nanti kalau diminta filenya ke BGP bingung nggak? Oh gitu. Oke, Iya. oke. Sudah? Tidak ada, kita lanjut ke sesi yang terakhir. Lanjut. Ya, tadi kita sudah merefleksikan terkait pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan tentang rencana tidak lanjut. Insya Allah semuanya sudah paham. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, boleh langsung personal ke saya. Gitu ya kakak-kakak. Nah, yang kelima adalah penutup. Selanjutnya pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Oke. Enggak. Kalau bersamanya dalam hal ini saya enggak. Yang kedua burung-burung tuh. Bait kedua burung. Yang kedua tentang burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Wes mere pecah Sama-sama. Tadi ngantuk. Nah, sudah dilanjut dengan pengantar bukti karya yang pembukti Paris. Delete slide. Oke, terima kasih. Oke, Kak. Sama-sama, Kak. Ya, kita Mama. foto bersama terlebih dahulu. Kacung, Soalnya informasi lengkap. Nggak Bisa boleh juga banyak. bisa. Kalau informasi lengkap. Mbak Reja, buka. Bu Yuli. Silakan dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Ih, bisa diupload loh ini loh. Loh, Kak Maman miring-miring. Sabar. Kak Surya lagi sakit gigi tuh kayaknya. Iya. Nggak banyak omong hari ini. Iya, betul. Kesel deh Dia banyak lagi Apa tuh? pusing terkait Admin. mungkin. Ke rumah loh Kak, tenang aja, kita bantu. Nggak mungkin dilepas gitu aja. Emang kambing Gas banter. Ini upload ini lo pusing saya. Bangun tidur, ngopi dulu toh, ngopi dulu. Emang yang Pak Kopi dengar di lagi teladan. gangguan sih. Ambil Pak kopi Sugeng mana di Pak teladan. Sugeng? Pak Kendara. Sugeng, kita mau foto bersama, boleh dibuka kameranya. Nah, kan kelihatan. Lagi jayengan. Kak Miftah, Itu upload di Drive ya Kak Sugeng. Pak Filcov, Biar miring. Filcov kita. Kak Kak Miftah, Filkop lagi Kak ngecek kopi Aceh dia. Aku lagi di luar, Kak, gelap. Malam mingguan, Kak Filkop. Oh, di luar gelap. Gak apa-apa, Kak. Kayak Kak Filcov gelap-gelapan. Bisa sambil Filcov lagi dibuka di kopi Aceh kameranya. Ya ini pencapaian luar biasa nih, banyak yang masuk nih. Biasanya viral. Hari terakhir. Limo biasa nih. Giliran 1 CP aja masuk semua nih.
Benar itu kata Kak Adi. Giliran 1 CP masuk semua. Masuk semua. Kalau kemarin badan Oke. sakit semua. Kita foto bersama. Silakan mengeluarkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar. Ada Mas Gaya. Oke, gaya yang lain. Boleh gaya yang lain. Kak Filkom, jalannya aja Kak, nggak apa-apa Kak, yang jadiin kamera Kak. Di belajar Nggak ya, apa-apa. Orang nggak Satu, dijelas juga tetap dua. gelap kok. itu masih belanja. Guru olahraga tuh kalau nggak gelap bukan guru olahraga namanya. Oke, sudah. Nggak usah ada kameranya ada di jalan nggak. Biasanya terang kalau di jalan. Sudah kakak-kakak, terima kasih untuk malam hari ini. Silakan yang lainnya jika memang ini boleh keluar dari Zoom. Terima kasih. Saya akhiri saja. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita bertemu di 1 minggu ke depan di Zoom. Jangan lupa Dua kali Nah, jangan lupa terakhir itu berapa JP Kak? Yang Itu udah 2 JP, Kak. kirim loh. 2 JP, 1 JP. Oh, Kak kirain Mama. ada setengah JP. Tidak ada 3 JP lagi. Apalin dulu studi kasus itu. Iya. Iya, lagi belajar ini. Bang Maman, tolong kamar disediain buat tes. Nyewa IP ngapa lu? Enggak ah. Op. aman-aman. Izin keluar ya. Izin keluar.